Baik teman-teman, video part 3 ini latihan di jalan sepi. Sebelumnya teman-teman tempelkan tulisan stiker banner atau spanduk kecil dulu dengan tulisan mohon jaga jarak sedang latihan seperti ini ya. Karena teman-teman sudah sedikit mahir mengendalikan setir, gigi, dan kopling, sekarang kita latihan di jalan sepi. Kita langsung saja masukkan kunci ya teman-teman. Setelah teman-teman masukkan kunci, untuk menghidupkan mobil seperti biasa, teman-teman pastikan dulu untuk transmisi atau gigi dalam posisi normal ya teman-teman. Ini posisi normal ya, ini 3 teman-teman. Ini normal, ini 4, ini normal. Oke, kita sudah pastikan dalam keadaan posisi normal. Kalau memang sudah pasti dalam posisi normal, kita tidak apa-apa, nggak harus menginjak kopling, kita langsung aja hidupin. Setelah kita hidupin teman-teman, pastikan dulu kita hidupin AC ya supaya kita nyaman. Ini untuk anginnya ya teman-teman, meningkatin anginnya nomor 2, ini meningkatin dinginnya yang ini. Oke, tapi kita pakai 1 aja cukup. Selanjutnya kalau teman-teman masih mau latihan masukin gigi juga bisa. Untuk satunya ini normalnya ke tengah, 2-nya ke samping kiri bawah, normalnya ke tengah, 3 ke depan, normal ke tengah, 4 ke bawah, normal ke tengah, 5 ke kiri depan, normal ke tengah, dan terakhir GR ke belakang buat mundur ya teman-teman, kiri bawah. Nah, ini teman-teman, kalau sudah bunyi tit gitu berarti sudah sempurna. Nah, kita normalin ke tengah lagi. Begitu juga untuk kopling. Kalau teman-teman masih merasa butuh latihan juga nggak apa-apa, bisa latihan dulu sementara kopling. Ini rem, ini gas. Oke, kalau di level ini teman-teman kita hanya perlu menginjak kopling ya teman-teman. Kita hanya perlu menginjak kopling. Jadi nanti ketika kita mau jalan hanya kopling yang akan kita lepas. Jadi kalau teman-teman sudah tahu pasti setelan koplingnya itu di tengah semisalnya ya, sudah pasti di tengah. Jadi teman-teman bisa lepas awalnya itu langsung kenceng ke tengah gitu, nggak perlu pelan-pelan gitu, tapi langsung ke tengah. Terus di tengahnya inilah pelan-pelan teman-teman, karena di tengah ini settingannya atau lepasan koplingnya, settingan lepasan kopling baru dia jalan, maka di tengah inilah teman harus hati-hati supaya dia tidak mati. Jadi nggak perlu nginjak rem juga ya teman-teman gitu. Jadi kalau awal-awalnya teman-teman belum paham, perlu nginjak gas, perlu nginjak rem juga, bukan gas ya, rem juga supaya nggak mati. Tapi kalau teman-teman sudah paham setelan koplingnya, nggak perlu nginjak rem, tinggal lepas kopling aja. Misalnya setelannya di tengah-tengah, perlu pelan-pelan di tengah-tengahnya ya supaya tidak mati. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman, saya tidak menginjak ini ya, gas sama rem, hanya kopling. Ini agak gelap. Sekarang ini transmisi 1 ya, ini transmisi 1. Nah, sekarang kita hanya akan melepas kopling. Teman-teman lihat, ini hanya melepas kopling pelan-pelan. Nah, sudah lepas kopling pelan-pelan, mobilnya sudah berjalan gitu ya teman-teman. Jadi kita ulang lagi, kita pakai sabuk pengaman dulu, pakai sabuk pengaman supaya
supaya kita aman dan tidak ditangkap polisi. Oke, kita masukin lagi transmisi 1, teman-teman. Terus kita lepas kopling pelan-pelan, hanya melepas kopling ya teman-teman. Oke, nah kita lepas pelan-pelan. Kira-kira sudah hafal setelannya, jadi sekarang sudah jalan, kendaraan sudah jalan. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini saya masih memakai gigi transmisi 1 ya teman-teman. Ini tanpa menginjak gas, hanya lansamnya saja. Jadi kita latihan di jalan yang sepi dulu ya teman-teman, supaya kita terhindar dari bahaya dan tidak mengganggu driver atau pengguna jalan yang lain. Selanjutnya kita akan masukin ke transmisi gigi 2. Teman-teman, ini ke bawah ya, kita jalan lagi. Nah, ketika kita tadi memasukkan ke transmisi 2, sebelumnya kita injak kopling dulu ya teman-teman, injak kopling, kemudian kita pindahkan transmisinya, habis itu kita lepas kopling dengan pelan-pelan lagi. Nah, sekarang ada sebuah tikungan teman-teman, kita akan belok kiri. Dengan kecepatan ini tidak perlu kita pindah transmisi, tapi hanya jaga kopling saja. Jaga kopling, ketika ada kendaraan kayak tadi kita berpapasan, kita perlu ngerem sedikit, dan sebelum ngerem kita injak kopling supaya mobilnya tidak mati ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya menginjak rem tanpa kopling, nanti mobilnya akan langsung mati mendadak. Dan dipastikan teman-teman, kalau teman-teman sudah bisa mobil kopling, itu pasti bisa mobil matic. Jadi kalau teman-teman sebaliknya juga, kalau belajarnya di mobil matic, belum tentu bisa mobil manual kopling. Nah, jadi itu enaknya kita belajar mobil manual ya teman-teman. Jadi kita bisa mobil manual yang kopling, otomatis bisa mobil matic, karena matic itu gampang banget, tinggal sedikit menyesuaikan saja. Kita mau masuk pertigaan, masuk ke jalan agak ramai sedikit, jadi kita injak kopling dulu baru injak rem ya. Kita lurus saja, cari jalan sepi, karena belok kiri ini satu arah, jalan ramai. Jadi saya tadi pindah ke transmisi gigi 1 teman-teman. Nah, di sini kita tinggal konsentrasi ke jarak kiri kanan saja teman-teman, jarak kiri kanan sama kopling. Nah, di sini teman-teman kopling dulu mau belok kiri. Terus belok kiri, lepas kopling, sambil lepas kopling pelan-pelan ya teman-teman. Nah, jadi saya dibelin di belakang ya teman-teman, karena saya pelan-pelan, dikiranya lah lagi belajar, mungkin beneran lagi belajar. Jadi untuk latihan begini teman-teman harus pasti dulu di jalan sepi ya teman-teman. Cari jalan-jalan sepi, jalan perumahan atau pinggiran yang sepi, barulah teman beralih
teman-teman langsung nggak sabaran pindah ke jalan yang ramai itu risikonya besar teman-teman, bisa aja nanti nyenggol mobilnya orang. Kita harus perbaiki mobil sendiri, belum lagi mobilnya orang. Apalagi kalau ketemu orang yang cerewet, mobil yang mahal, waduh, nanti bisa perbaiki mobil mahal dengan biaya yang banyak. Oke teman-teman, di sini kita nggak bisa belok kiri ya, biasanya bisa, tapi ini lagi ditutup. Ini jalannya masih sepi juga ya teman-teman. Ini baru saya menginjak sedikit gas ya teman-teman, jadi teman-teman itu harus latihan menginjak gas sebenarnya yang banyak juga. Perhatikan kopling juga, jadi kopling itu harus diperhatikan ya teman-teman. Sebelum teman-teman berhenti atau mau menginjak rem, injak kopling dulu. Pastikan injak kopling dulu, jangan tiba-tiba ngerem, nanti bisa mati mendadak. Nah, di depan kita ada lampu merah teman-teman. Nah, pastikan injak kopling dulu baru kita ngerem. Ini lampu merah. Oke, injak kopling dulu. Saya sudah injak kopling di sini, barulah kita ngerem. Nah, sehingga dia akan mulus teman-teman. Nah, jadi jarak kita dengan driver yang lain itu teman-teman, dengan mobil yang lain itu jarak paling amannya itu sebenarnya sih segini ya. Jadi di depan kita itu sudah hampir nggak kelihatan rodanya, jadi kita nggak bisa ngeliat rodanya dalam posisi normal. Ini jaraknya sekitar 2 meter ya teman-teman, jadi masih bisa satu motor di depan kita. Ini sudah jarak paling normal. Bisa juga jarak lebih dekat sih, jadi lebih dekat itu sekitar bagian belakang bempernya dia sudah nggak kelihatan ya teman-teman, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini jaraknya 1 meter ya teman-teman. Ini jaraknya 1 meter. Nah, pastikan kita dalam keadaan gigi 1 seperti ini, atau juga bisa gigi normal, sehingga kita cuma menginjak rem ya teman-teman untuk berhenti. Nah, ini jaraknya, saya kembali ke sini 1 meter. Oke, sekarang kita masuk gigi 1, klik pelan-pelan. Oke, open pelan-pelan. Nah, saya ke jalan rame ya teman-teman, tapi kendaraan masih sepi, jalan raya. Tapi teman-teman pastikan di jalan sepi dulu ya. Tadi itu sebenarnya saya cuma mau muter di jalan sepi, tapi jalannya ketutup, makanya kita masuk ke jalan rame sedikit. Sekarang di depan kita akan belok kiri teman-teman. Ketika belok kirinya, ini saya pakai transmisi segitiga ya teman-teman. Nah, ketika kita mau belok kiri ini, kita bisa injak kopling dulu pelan-pelan sambil ngerem sedikit, baru kita muter. Jadi setiap mau mengendalikan kecepatan itu teman-teman, untuk mengendalikan kecepatan menurun atau ngerem dikit, pastikan teman-teman itu injak kopling dulu ya. Ini saya masih di transmisi gigi 3. Ini ke depan ya teman-teman, ini normal, ini ke depan 3. Ini saya tadi pindahin dalam keadaan nginjak kopling ya teman-teman. Ini lanjut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita berhenti teman-teman. Jadi sebelum kita berhenti, jak kopling dulu, baru kita jak kopling dulu,
Tadi kan saya pakai transmisi 3 ini teman-teman, saya sudah injak kopling baru pindahin transmisi. Oke, sudah normal. Sekarang kita injak gas, injak rem saja. Udah berhenti. Kalau normal, kalau kita mau parkir kita pakai rem tangan ya teman-teman, kita tarik aja ini gitu. Kalau mau melepaskannya harus pencet yang ini ya, pencet yang ini. Kalau mobil biasa kadang yang panjang di depan sini ada pencetnya, di sini di depan. Jadi kalau kita mau lepas ini pencet ini sambil tarik ke atas, atau kalau sudah ada klaknya baru dilepas tuh. Kalau cuma mau mengangkatnya nggak perlu neken ini ya teman-teman, ini neken buat ngelepas. Oke, kita parkir. Nah sekarang nih kita sudah bisa parkir normal ya teman-teman, seperti itu. Sekian video kali ini, semoga teman-teman bisa belajar dengan cepat. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat.